액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Lagesta dengan NIM 2211092021 dari kelas 2C dan 4 Trail. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang motor Dahlandar. Sebelum kita masuk ke prinsip kerja dan rangkaiannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu motor Dahlandar. Motor Dahlandar adalah jenis motor listrik 3 fasa yang memiliki 2 kecepatan putar utama yang dapat dipilih. Motor ini dinamai dari menu konfigurasi gulungan khusus yang memungkinkan 2 kecepatan tersebut, yaitu perancang Jerman bernama Ernst Dahlandar. Fitur utama dari motor Dahlandar adalah kemampuannya untuk beroperasi pada 2 tingkat kecepatan yang berbeda. Ini dapat dicapai dengan mengubah konfigurasi hubungan gulungan motor antara delta dan bintang. Selanjutnya kita masuk ke apa yang mempengaruhi kecepatan motor ini. Perbedaan kecepatan pada motor didapat dengan prinsip perubahan jumlah kutub pada starter motor tersebut. Jika kita merujuk pada rumus kecepatan sinkron, yaitu seperti rumus di samping, maka jelas dengan perubahan jumlah kutub maka akan merubah kecepatan motor. Meskipun dari rumus tersebut kecepatan motor dapat juga diatur dengan merubah frekuensi sumber listrik. Ini adalah ilustrasi dari kecepatan putaran dari motor Dahlandar. Mari kita ambil contoh dari roda sepeda dengan 2 pegangan atau kutub. Jika kita berpikir tentang putaran roda sepeda, waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran penuh adalah 360 derajat, relatif cepat karena hanya ada 2 kutub yang menciptakan medan magnet. Sekarang, jika kita memasangkan 4 kutub pada roda, waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran penuh akan lebih lama karena medan magnet berinteraksi dengan 4 kutub. Selanjutnya kita masuk ke hubungan kumpulan motor Dahlandar, mana tipe torsi tetap, lambat atau delta, cepat atau bintang. Jika mengharapkan torsi konstan, maka perbandingan rasio daya 0,63 banding 1. Dalam hal ini motor dapat dihubungkan delta bintang atau bintang-bintang dengan kecepatan lambat dan cepat. Contoh, motor dengan daya 0,63 per 1 HP dengan kutub 4 banding 2 kurang sampai D bintang-bintang. Koneksi ini cocok dipakai untuk beban dengan torsi tetap konstan dengan versi kecepatan. Kalau daya tetap, lambat bintang, cepat delta. Untuk mendapatkan 2 kecepatan dengan daya konstan, maka rasio torsi adalah 2 banding 1. Motor terhubung bintang-bintang atau delta, lambat atau cepat. Contoh, jika motor dengan daya 10 banding 10, HP dengan kutub 4 banding 2 adalah bintang-bintang atau delta. Selanjutnya tipe variabel torsi, dimana bintang-bintang. Untuk mendapatkan torsi yang variasi rasio daya sekitar 1 banding 4, ini diterapkan untuk kipas angin, motor terhubung bintang-bintang, lambat, cepat. Contoh, motor dengan daya 1 banding 4, HP dengan kutub 4 banding 2, yaitu bintang atau bintang-bintang. Selanjutnya masuk ke aplikasi motor Dahlandar. Pertama, pompa, di mana 2 kecepatan pada pompa digunakan untuk mengontrol aliran keluaran. Kedua, kipas angin, untuk mendapatkan keluaran aliran udara yang bervariasi pada kipas angin. Ketiga, aplikasi penggilingan. Keempat, direct atau fan, di mana 2 kecepatan dapat digunakan dalam aplikasi, yaitu satu kecepatannya berguna untuk pergerakan material dan kecepatan lainnya berguna untuk memposisikan material yang ditahan di dalam kerekan. Yang kelima, lift. Selanjutnya kita masuk ke pembacaan nameplate. Pertama, bintang-bintang delta adalah konfigurasi hubungan gulungan motor memberikan 2 pilihan kecepatan utama. Kedua, 380 volt adalah tegangan nominal motor, yaitu 380 volt. 3 banding 2,4 ampere adalah arus nominal motor pada tegangan nominal.
Angka pertama 3 ampere adalah arus pada konfigurasi bintang-bintang, dan angka kedua 2,4 ampere adalah arus pada konfigurasi delta. Selanjutnya 1,1 banding 0,75 kW adalah daya nominal motor pada tegangan nominal. Angka pertama adalah 1,1 kW adalah daya pada konfigurasi bintang-bintang, dan angka kedua 0,75 adalah daya pada konfigurasi delta. Selanjutnya cos P 0,8 banding 0,72 adalah faktor daya pada kondisi operasi normal. Angka pertama 0,8 adalah faktor daya pada konfigurasi bintang-bintang, dan angka kedua 0,72 adalah faktor daya pada konfigurasi delta. Selanjutnya 2820 banding 1400 min 1 kecepatan motor pada kondisi operasi normal. Angka pertama 2820 min adalah min 1 adalah kecepatan pada konfigurasi bintang-bintang, dan angka kedua 1400 min 1 adalah kecepatan pada konfigurasi delta. Sebenarnya ada 50 Hz adalah frekuensi sistem daya listrik. Kita masuk ke motor Lavender, rangkaian motor Lavender delta bintang-bintang, dimana di sini kita memiliki prinsip 3 fasa, tor, tombol emergency, puspaten NONC, dan 3 buah kontak port, dan 2 buah lampu indikator, dan 1 motor Lavender. Kemudian kita masuk ke rangkaiannya, mana harus masuk ke prinsip 3 fasa. Salah satu fasa masuk ke core, dimana core berfungsi sebagai menahan beban berlebih atau memutus jika ada beban berlebih. Kemudian core masuk ke tombol emergency NC, kemudian tombol emergency NC masuk ke puspaten NC, kemudian puspaten NC masuk ke 2 cabang, dimana masuk ke 2 cabang, keluaran puspaten NC masuk ke 2 cabang, itu N1 dan N2, dimana N1 masuk ke N2, keluarannya masuk ke kontak 1. Begitupun dengan sebaliknya. Jadi saat kita simulasikan, kita tekan N1, maka kontak 1 akan menjadi terputus dan aliran arus masuk coil, dan sehingga lampu menyala. Begitupun dengan N2 kita tekan, maka di sini putus, maka arus akan mengalir ke sini, ke K2 dan K3, sehingga motor menyala. Dan kita masuk ke rangkaian kedua. Prinsip kerjanya sama, rangkaian pun berbeda. Pertama kita kasih musik kita tekan. Apabila tombol tekan kita tekan, maka kecepatan motor pertama menyala. Saat motor kedua kita tekan, harus mengalir, maka kecepatan motor kedua pun menyala. Dan apabila terjadi beban berlebih, maka motor
motor hidup dan motor pun mati. Motor akan bekerja dan motor pun mati. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang motor Dallender. Kesimpulan saya dapat adalah motor Dallender memungkinkan operasi pada dua kecepatan yang berbeda, dengan kecepatan rendah ataupun kecepatan tinggi melalui konfigurasi delta atau bintang. Perubahan konfigurasi gulungan starter mempengaruhi impedansi, arus, dan jumlah tutup efektif yang kemudian mempengaruhi kecepatan putaran motor. Fleksibilitas ini memberikan kemampuan untuk memilih kecepatan yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi, mencapai kombinasi torsi dan kecepatan optimal. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.